Oke, kalau biasanya kan kita kalau sebelum belajar kita baca doa dulu. Kali ini mungkin baca doa boleh dipimpin sama yang cewek karena kalau kemarin kan cowok, sekarang yang cewek aja. Boleh siapa yang mau memimpin doa yang cewek? Coba. Nanti kalau ada yang mau, Bapak kasih minuman. Mau. Jangan mau teh kunci. Bersiap. Bapak izin Bapak saya telat. Aduh, tunggu. Kenapa coba sini dulu? Kenapa sih dia telat mulu? Kenapa kamu telat? Tadi perut saya sakit dulu Bapak. Teman-teman di sini ada yang pagi-pagi BAB nggak? Tapi WC aku mampet. Di sini ada yang WC-nya nggak bisa dipakai nggak? Gimana dong? Ya udah kamu Ganti rumah. nilainya Bapak kurangin ya. Bapak kurangin ya nilainya. Bapak jangan begitu. Pastinya bahaya ya. Ya udah. Betul semuanya jauh. Ya udah besok bangunnya lebih pagi aja ya. Ya udah karena kamu telat jadi kamu aja mimpin doa. Oh iya benar. Gimana caranya? Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa sesuai agama masing-masing dulu. Berdoa mulai. Amin. Bapak. Dah. Oke. Terima kasih Bapak. Jangan diulangi lagi ya, Mi. Iya Bapak. Kita bangunnya lebih pagi lagi. Oke, karena ini yang tengah siapa yang tengah? Kok nggak ada orang? Tanya yang ini yang dulu sakit. Siapa? Dia sakit mulu deh. Alasan mereka bohong. Jadi dia mau di jalan-jalan deh Pak. Bapak kemarin juga melihat dia upload SG lagi di Denmark. Uang di tanah sekian. Iya. Karena lagi tadi di Depok. Ya udah nanti sekretaris siapa di sini? Iya Pak. Si Andri diizinin aja. Kasihan ya. Bapak dia diizinin tapi. Izinin aja. Padahal kan dia pada murah tadi. Saudaranya Bapak ya? Bukan. Iya. Jadi kita izinin aja ya. Ya. Oke, baik teman-teman, selamat pagi. Pagi Bapak. Kira-kira Pagi Pak. ada yang udah tahu belum kita mau bahas apa dulu? Mau belajar. Ya belajar apa materinya? Geografi. Iya. Yang lebih spesifik mungkin ada yang jawab nanti Bapak kasih dia. Gopai. Coba. SIG. Bukan kafe pada Kebencanaan. ini apa? Regional. Coba lagi studi kasus tuh apa sih? Studi kasus dulu deh. Kalau menurut saya studi kasus itu kayak suatu permasalahan Pak. Masalah. Ya, Terus kalau regional regional itu kayak bukan daerah Pak. daerah ya. Ya. Oh pintar. Nih berarti tuh studi kasus regional tuh permasalahan di suatu wilayah. Coba nih sebelum kita mulai teman-teman ada yang bisa kasih contoh nggak studi kasus regional tuh kayak gimana? Nanti yang bisa jawab Bapak kasih hadiah. Tar dulu, Bapak ya. 1, 2, 3. Iren, apa deh? Seperti rencana Raja Gandang di Tasikmalaya. Coba kita mungkin di ini aja di sekitar kita misalnya lingkup kita kayak mungkin macet atau apa dan sebagainya. Macet di Rawamangun. Macet di Rawamangun. Ada lagi mungkin yang mau main? Halo, selamat siang semua. Siap.
remote ya? Ya, kalau bisa mah kayak pakai TV. Bisa lah Pak. Ada yang bisa. Yang mana ya teman-teman? Yang paling bawah Pak, paling bawah dulu Pak, paling bawah dulu ini ada yang paling bawah, ini bawah. Tadi kamu bapak itu bapak paling bawah. Kalian bantuin bapak. Bapak TV kan TV tabung nih ya. Oh. Bapak lahir tahun berapa pak? Ini TV baru ya? Alhamdulillah. Orang kemarin pada protes, fasilitasnya jelek. Wah keren ya setelah ini ya sekali diprotes langsung gitu. Iya. Cair mas, cair. Cair. Bentar ya guys. Oke. Nah, oke sebelum kita mulai pembelajaran ini, baiknya, Kemarin siapa? udah kita nggak. Bukan duplikat bapak bukan. Iya ya aku ngerti kok. Oh iya. Itu doa dulu aja. Oke sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh dipimpin sama sekretarisnya aja. Saya bosan sama ketua kelas umum. Sekretarisnya di sini. Boleh? Sekretarisnya. Saya bosan. Bapak emang pak. Saya bosan. Oke baik Pak. Ayo. Siap. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam semuanya. Baik, sebelum Bapak mulai lagi, Bapak mau absen dulu nih. Dir. Belum dong. Muhammad Elbi Agesti ada? Hadir. Zalfa Keisha ada? Ada. Hadiro. Oke. Rifda Putri, Hadir. Radit Fiskri. Hadirnya Rizky Pak. Oh ya maaf. Iya ya. Di sini Bapak kurang jelas, Bapak kacamatanya yang lagi yang pakai kacamata. Ya kacamata kemana pak? Iya tadi Bapak lupa bawa. Bapak malah bawa kacamata apa? Kita kacamata renang. Bukan dong. Lanjut. Sampai absen Pak. Hadir Pak, hadir. Siapa lagi Pak? Ayo Pak, saya mau pulang nih Pak. Muhammad Azhar Saiful, Hadir Pak. Muhammad Lutfi, Jod, hadir. Kiki Alamsyah, Hadir Pak. Nurilla Azhara. Yang ini kok kayak bakunya kosong banyak ya? Iya pak. Nanya kemana tuh dia? Tadi istirahat baru ketemu saya dia. Dia itu dipanggil mamanya buat dibayar seblak pak. Oh, nanya besar. Namanya juga tetap enak tau pak. Bapak beli deh. Besok saya minta bawain dia. Beli dong Pak. Kan mumpung Ya, Pak. Bapak maaf. Ada lagi pak yang nggak masuk. Siapa lagi yang nggak masuk? Dua. Yula. Iya, Yula itu saya dapat omongan kalau dia itu dari luar dunia. Maksudnya luar kota ya? Ya. Saya dengar tuh Yula dari luar kota dia ya? Dia dari mana? Tadi cuma gitu Radit. Kamu tuh kalau temenan jangan pilih-pilih. Itu lagi. Harus lelaki tuh harus punya jaringan yang luas, jaringan pertemanan ya. Betul, Bapak, betul. Harus punya, mau dia modelannya kayak seperti apa gitu, mau dia begitu Radit, harus tetap temenin. Radit boleh kayak gitu Radit. Besok kamu antar jemput dia ya, sampai lulus. Kan dia udah ke luar kota, Pak. Dia udah pulang, Pak. Oke, pokoknya saya minta tolong aja sama Radit untuk Wila besok jangan. Ya udah gini aja Radit, besok si Wila itu kamu antar jemput tadi ya. Iya, Pak. Kasian itu Wila untuk temen dia. Ya udah oke. Ada lagi yang nggak masuk? Habis Pak, habis. Ini sama lagi dia. Habis, nggak tahu Pak. Tahu, Dari Pak. mana kelas Pak cuma sampai ke gerbang langsung terbalik Pak. Semalam dia bikin status pak. Dia tawuran. Kita orang. Iya. Lawan Aji.
lawan geng Haji Pak. Kalau yang ngaji, Haji siapa sih? Haji itu kelas sebelah ya? Kelas sebelah. Apa kalian kenal? Coba saya telepon ibu guru BK dulu ya. Ini nggak bisa dibiarin nih kalau kayak gini. Harus Pak. Ya kalau lu ini sih Pak, bisa. Ya, sebenarnya udah masuk terus tanya kamu udah tahu kan? Oh nanti mau lihat. Udah teman-teman, nanti si Aji sama si Apis itu bakal diurus sama guru BK ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke ada yang masih ingat nggak Bapak kemarin bahas materi tentang apa? Lupa Pak. Yang masuk Pak kan nggak masuk Pak. Iya Pak, bukan Bapak jadi tugas doang. Iya Pak kan nggak masuk Pak. Covid enak. Saya yang masuk. Bukan jadi tugas Iya. Kerjaan RKS di halaman 1 halaman 20 juga. Banyak banget dong. Nih kita bakal belajar studi kasus regional. Oke, karena kalian lupa kan di kelas kita ada yang ikut olimpiade. Coba boleh Kiki. Studi kasus regional itu apa Ki? Kamu kan ikut olimpiade nih. Pasti kamu tahu nggak sih? Saya nggak tahu Pak. Ya, tahu. Saya deh Pak, saya. Boleh tapi boleh apa? Saya tetap permasalahan antar wilayah Bapak mohon dikoreksi kalau salah. Ada yang mau koreksi nggak teman-teman? Nanti dapat nilai tambahan dari saya. Tentang studi kasus permasalahan yang ada di Indonesia. Kurang spesifik, boleh yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Saya Pak. Coba, Tentang kamu. permasalahan yang ada di Indonesia Pak, baik di kota maupun di desa Pak. Sebenarnya nggak di Indonesia doang ya, Bapak foto koreksi aja. Oke, terima kasih Ya, Pak. kita lihat ya. Boleh dibaca sama Ilah, baca lah. Ya baik Pak. Studi kasus regional. Studi kasus regional adalah peningkatan analisis geografis yang memiliki suatu wilayah. Nanti dah udah bilang nggak usah nanti aja. Lanjut deh. Oke jadi. Ayo udah baca dah. Kamu juga ketawa. Nah, jadi studi kasus regional itu adalah pendekatan. Baca deh. Baca deh, jawabin tadi. Jadi lanjut yaitu studi kasus regional. Studi kasus regional adalah pendekatan analisis geografis yang meneliti suatu wilayah. Nah, ya udah nih, kan tadi kita udah sedikit membahas studi kasus regional. Coba nih, ini boleh dibaca sama Jalpa kasus geografis. Studi kasus regional adalah pendekatan analisis geografis yang meneliti suatu wilayah atau daerah tertentu secara mendalam untuk memahami karakteristik fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan di dalamnya. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi keterkaitan antara unsur memahami bagaimana kondisi wilayah tersebut berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Nah, itu teman-teman. Jadi studi kasus regional ini itu adalah untuk kayak kita tuh menganalisis suatu wilayah atau daerah secara mendalam. Kayak misalkan contohnya itu yang dianalisis kayak sosial di suatu wilayah itu gimana. Kayak misalkan di rumah Radit, gimana sosialnya di Tangga sih pada rukun sih Pak, jadi nggak ada yang bertengkar, jadi masih baik sosialnya Pak. ya. Enggak dong. Tuh, contohnya kayak sosial tuh gitu, kayak antar rumah ataupun kayak teman-teman gitu. Terus juga ada ekonomi, terus ada lingkungan gitu. Nah, kita lanjut ke tujuan. Tadi mungkin udah dijelasin sedikit ya, tadi ada tujuan studi kasus regional itu apa. Nah, mungkin ini tuh lebih ke arah kayak lebih ininya apa namanya teman-teman, lebih detailnya mungkin ya. Ya. Nah, boleh dibaca sama Albi. Oke, yang pertama ada mengetahui ciri khas dan keunikan suatu wilayah atau region. Yang kedua ada menganalisis hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Yang
ketiga ada mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah. Yang keempat ada memberikan dasar bagi perencanaan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Yang terakhir ada membandingkan karakteristik antar wilayah untuk menemukan pola spasial tertentu. Oke, masih ya di teman-teman udah tahu belum nih kira-kira dari masing-masing wilayahnya ciri-ciri khas dari wilayah teman-teman gimana? Coba saya mau nanya nih ciri khasnya wilayahnya Zalfa kayak gimana? Panas bosan banget kah? Panas saja Pak. Panas saja. Emang kalau boleh tahu Zalfa tuh tinggal di mana? Di kampung Margonda. Berarti keunikan Zalfa pasti banyak sampah. Enggak. Saya di Batam Kutang. Sorry ya, saya. Daerah rumah Pak. Terus Jalpa kalau kesini naik apa kan lumayan 3 jam di sini. Enggak. Jalpa mau beli mana sih sebenarnya? Setengah jam. Oh, gitu ya Pak. Coba dari Jalpa lanjut ke Kiki. Coba Kiki ciri khas wilayah Kiki tuh kayak gimana? Ada Pak. Ada ya. Kalau keunikan wilayah Kiki gimana? Dekat pusat industri Pak. Oh berarti Karawang. Klender Pak. Oh ada. Di Rawamangun. Ya ya. Dekat lah ya dari sini lah ya. 3 menit 5 menit ya. Iya. Terus yang kedua itu ada menganalisis hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Jadi teman-teman studi kasus regional itu buat menganalisis kan, gimana itu lebih dalam lagi kayak hubungan antar warganya gimana gitu, hubungan antar suami istri, hubungannya pokoknya sosial gitulah. Terus mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah kayak misalkan banjir atau sampah yang banjir mungkin sampai banjir gimana? Maksudnya di wilayah itu banyak sampah. Terus udah mungkin itu doang. Kita lanjut aja kali ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah ini teman-teman jenis wilayah di yang termasuk di studi kasus regional. Kita nonton YouTube dulu ya teman-teman. Bapak sebentar ya. Bapak buka linknya dulu. Tolong disimak ya. Baik Pak. Hai sobat, dalam diperhatikan setiap wilayah itu memiliki cirinya masing-masing. Setiap wilayah dapat dikatakan berbeda dengan wilayah lainnya kalau memiliki ketampanan tertentu. Sehingga wilayah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Apa saja ya jenis wilayah itu? Wilayah formal atau wilayah homogen. Wilayah formal adalah jenis wilayah yang diciptakan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial atau budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik dilihat dari kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur atau kars, wilayah berhidup dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Nah sekarang kita lihat yuk bagaimana contoh dari wilayah formal itu. Morowali adalah salah satu kawasan industri di Indonesia. Morowali dipilih menjadi kawasan industri bukanlah tanpa alasan. Justru karena Morowali merupakan suatu daerah di Kabupaten Sulawesi Tengah yang dikenal memiliki kekayaan sumber alam yang melimpah. Dan salah satu sumber kekayaan alam di Indonesia terbesar di dunia adalah nikel yang ada di Morowali. Pabrik-pabrik di kawasan industri Morowali sudah terintegrasi dan membentuk rantai produksi terutama oleh nikel pig iron, stainless steel, serta produksi barang baku baterai kendaraan listrik. Kawasan industri Morowali disebut sebagai wilayah Morowali
nasional karena dilihat dari kriteria sosial budaya yang wilayahnya diduga menjadi kawasan industri. Jenis yang selanjutnya yaitu wilayah modal atau fungsional. Wilayah modal atau fungsional adalah jenis wilayah yang dijadikan dengan kegiatan yang saling berhubungan dengan pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya seperti Jabodetabek. Nah, Jabodetabek ini adalah wilayah yang secara fisik berbeda, namun secara fungsional itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk saling mengisi kebutuhan wilayah masing-masing. Lalu bagaimana ya contoh dari wilayah modal atau fungsional itu? Kalian perhatikan dengan baik. Jabodetabek merupakan afiliasi dari 5 kota, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jabodetabek menunjukkan bagaimana kelima daerah tersebut memiliki jaringan interaksi, tidak hanya dalam konteks jarak spasial, namun juga relasi sosial ekonomi. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau UUDKJ memberikan kekhususan pada daerah Jakarta sebagai perekonomian nasional. UU ini juga mengatur adanya kawasan aglomerasi yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cianjur. Tertuang dalam UUDKJ, wilayah aglomerasi ini ditengarai karena sinergikan menghubungkan antar daerah dan transportasi, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan banjir, dan penataan ruang. Dari hal inilah Jabodetabek disebut sebagai wilayah modal atau fungsional. Wilayah perencanaan atau wilayah program. Wilayah perencanaan atau wilayah program merupakan satu kesatuan wilayah pengembangan yang menjadi objek dari program-program pembangunan. Wilayah perencanaan erat kaitannya dengan perencanaan tata ruang wilayah yang wilayah ini berfungsi sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Wilayah perencanaan merupakan bagian penting dari suatu kebijakan regional karena keberhasilan pembangunan wilayah ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan regional. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana contoh dari wilayah perencanaan itu. Ibu kota negara baru yang dinamakan Nusantara secara resmi dipakai sejak UUD Karet tahun 2022 ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Februari 2022. Dari nama ini pemerintah dan DPR berharap Kutai Konservasi Sepak Negara atau sekitar Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara atau Mangkunegara, yaitu Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara menjadi simbol identitas nasional. Kota dibuat untuk semua dan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Ibu kota Nusantara dirancang untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045 dibangun dengan identitas nasional. IKN akan berubah program menjadi Indonesia sentris dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia sehingga ibu kota Nusantara ini disebut wilayah perencanaan karena dianggap sebagai objek untuk mencapai tujuan pembangunan dari negara Indonesia. Kalian sudah mengerti bukan tentang jenis wilayah itu? Sekarang kalian tuliskan contoh dari jenis-jenis wilayah dari masing-masing jenis, yaitu wilayah modal, formal, dan perencanaan di kolom komentar. Sampai jumpa ya. Oke. Jadi tadi dibagi berapa jenis wilayah? Ada berapa? Ada berapa? Coba tadi tolong dihapus dulu Bapak tulisnya. Terus ada penghapus ya Bang di kelas ini? Nggak ada Pak. Pakai kertas aja ada. Iya. Nggak ada. Bisu ada. Nggak ada. Tolong dihapus kan? Itu kelas 2 disip banget deh, itu kenapa?
3 tadi tuh ada 3. Bapak bantu nih. Aduh. Nama Pak, nama apa tuh Pak? Kasih tahu Pak, nama Pak. Oke Bapak, mungkin kasih tahu nama wilayahnya apa. Nanti kalian Bang kasih contoh ya. Nah, di wilayah region ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama tuh ada jenis wilayah formal. Nah, wilayah formal ini adalah wilayah yang memiliki kesamaan karakteristik Pak. Wilayah formal, terus yang kedua ada yang pertama itu ada wilayah formal. Nah, wilayah formal itu wilayah yang memiliki karakteristik Nah, yang pertama itu ada wilayah formal. Wilayah formal itu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Itu terus yang ada satu lagi, ada yang kedua, ada wilayah nodal atau fungsional. Yang dimaksud dengan wilayah fungsional ini wilayah yang terbentuk karena adanya pusat kegiatan dan daerah sekitarnya yang saling berhubungan secara fungsional. Gitu. Jadi kayak tadi tuh ada contohnya Jabodetabek. Nah, Jabodetabek itu kayak Jakarta, Bogor, Depok tuh saling Fungsinya. ya betul. Jadi nah, jadi tuh wilayah fungsional itu kayak dia tuh antar daerah saling memiliki fungsinya masing-masing gitu. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga tuh ada wilayah persekutual. Dicatat ya teman-teman. Ya, baiklah. Nah, wilayah persekutual ini adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap suatu daerah. Begitu teman-teman. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Oke, kita udah di penghujung materi ini teman-teman. Ada yang mau membaca nggak teman-teman? Saya mau Pak, saya Pak. Boleh, Kadi silakan. Jadi kesimpulannya, studi kasus regional merupakan kajian geografis yang meneliti suatu wilayah secara mendalam untuk memahami kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Dalam studi ini kita dapat mengenali keunikan dan potensi wilayah suatu manusia dan lingkungannya. Berdasarkan video jenis-jenis wilayah dibedakan menjadi 3, yaitu wilayah formal yang memiliki kesamaan karakteristik, wilayah fungsional yang terbentuk karena adanya pusat kegiatan, dan wilayah persekutual yang terbentuk dari pandangan masyarakat. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat bagaimana setiap wilayah memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam ruang permukaan bumi. Sudah Pak? Oke, terima kasih Kadi. Jadi kurang lebih begitu kan teman-teman tentang studi kasus regional ini. Nah, untuk jadi biar kalian nggak lupa lagi nih teman-teman, kan kemarin kalian lupa kan tentang materi ini. Jadi Bapak akan memberi kalian tugas. Aduh, Kenapa? Tugas matematika, biologi banyak Pak. Tugas apa lagi Pak? Nah, jadi teman-teman, Bapak minta untuk adain wawancara tentang studi kasus di lingkungannya masing-masing. Nah, wawancara ini mencakup narasumber, terus tempat yang bakal kalian analisis dan hasil. Nah, Bapak bakal ngasih tugas wawancara. Nah, tugas wawancara ini kalian harus mewawancarai orang-orang di lingkungan kalian. Untuk tugas ini tuh kita ada per kelompok. Jadi satu kelompok tuh isinya ada 4 orang.
untuk teman-teman yang sekiranya punya teman yang kurang baik untuk menjalankan tugas atau temennya kurang baik lah, kurang pintar mungkin ya, itu tolong dirangkul ya. Iya, Pak. Ada kan sih Pak? Sini namanya. Jangan dikata-katain ya. Iya, Pak. Oh ya gitu ya teman-teman. Untuk pengumpulannya di minggu depan ya. Baik Pak, siapa? Bisa semuanya? Nah. Oke, palingan kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak itu aja ya. Iya, Pak. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak, kasih, Pak. jangan ada yang kabur-kaburan ya. Baik, Pak. Siapa? Kita sudah di sini, oke? Terima kasih ya Pak. Makasih ya teman-teman. Makasih Pak.